tadinya jam 20, udah jadi setengah jam jam 20.30 ya karena sesuatu hal. Kemudian yang kedua saya juga mohon maaf yang tadinya Sabtu yang lalu harusnya kuliah sesuai jadwal tapi ternyata mundur lagi jadi hari Kamis malam. Jadi ya karena sesuatu hal juga. Baik kita lanjutkan lagi ya. Untuk kuliah hari ini malam hari ini yaitu tentang eh, kuliah yang ke 9 ya. Yang sesi 9 dengan topik judul yang sama tentang konsensus tata laksana di dalam penyakit akibat kerja. Nah, sebelum saya memberikan kuliah, eh, saya udah memberitahukan info bahwa malam ini saya seperti biasa memberikan info tentang tugas, ya tugas kelompok maupun perorangan. Baik, saya share ya. Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Ya, jadi tugasnya untuk individu yaitu pembuatan paparan ya tentang PAK. Ya, jadi nanti individu ini dibuat masing-masing ya. Jadi ada 6 topik ya. Silakan dari 19 sampai 18 mahasiswa ini harus terbagi rata topiknya ya. Jangan semua bertumpuk pada satu topik ya. Misalnya untuk penyakit akibat kerja, akibat hazard kimia tok gitu ya. Tapi harus bagi rata. Jadi harus ada yang kimia, harus ada yang nanti masuk ke temperatur panas dan dingin, ada radiasi ion, pion, ada BTX, ada hazard ekonomi dan hazard biologi. Nah, hazard biologi ini di luar COVID ya, artinya jangan COVID lagi. Jadi harus hazard biologi kan banyak ya, penyakit akibat kerja di hazard biologi banyak. Jadi di luar COVID. Ya, jadi membuat paparan seolah-olah Anda sebagai manajer K3 ya, sebagai manajer K3 ataupun kepala K3 di suatu instansi atau perusahaan ya yang ingin mensosialisasikan tentang PAK ya, PAK akibat penyakit akibat kerja di perusahaan terkait dengan hazard yang ada. Ya, jadi dibuat sebagus mungkin, sejelas mungkin pada di depan pada manajer ataupun direktur perusahaan dan seluruh karyawan misalnya gitu. Ya, jadi nanti tolong Irsyad dan kawan-kawan yang lain ya, tolong membagi rata ya. Jadi jangan bertumpuk pada satu judul atau topik ya. Misalnya PAK akibat azab temperatur panas semua gitu enggak. Jadi harus ada yang kimia ini temperatur panas, radiasi ionnya juga ada. Radiasi ion dan radiasi non ion ya. Jadi salah satu boleh dipilih karena agak berbeda radiasi ion dan radiasi non ion. Termasuk temperatur panas dan temperatur dingin juga berbeda. Nah, dan BTX benzen toleransilan. Benzen toleransilan ini sebetulnya satu rangkaian tapi bisa juga terpisah. Bisa benzen, bisa toleran, bisa silen. Silakan. Azat kimia ini sebetulnya BTX ini kan kimia ya. Azat bahan kimia, tapi ini saya keluarkan sendiri. Jadi khusus benzen toleransilan untuk yang berarti yang hazard kimia yang lain kan zat kimia banyak.
Dilihat di Perpres nomor 7 tahun 2019 kan juga bisa. Jadi di luar BTX boleh. Tapi kalau yang benzen toleransi lain ini Anda mau bagi-bagi benzen siapa, toleransi siapa, selen siapa, boleh juga. Karena penyakit akibat kerjanya mungkin ada spesifik yang tertentu yang berbeda. Untuk ergonomik juga sama, yang akibat ergonomik ada gerakan berulang, repetitif dengan gerakan dorong tarik angkut juga berbeda kan penyebabnya. Walaupun sama-sama otot sendi ya. Cuman mungkin ada diagnosis khusus untuk gerakan berulang pada tangan mungkin. Kalau dorongan tarik angkat kan ada pada badan ya, ataupun pada kaki dan sebagainya. Untuk biologi saya ulangi lagi di luar COVID ya. Jangan COVID lagi dimunculin ya. Maksudnya penyakit biologi kan banyak ya sebagainya. Nah, nanti dikumpulkan dalam satu folder, dikirim ke email saya tuh udah jelas. Batas waktunya 1 minggu sebelum atau setelah UAS. Ya jangan telat nanti kotak nilainya kosong. Seperti biasa dikumpulkan dalam satu folder. Nah ini penjelasan sedikit contoh outline nih, contoh outline ya, outline paparan PAK. Ini judul Deafness di tempat kerja. Apa deafness? Ada yang tahu? Apa yang dimaksud dengan deafness? Salah juga nggak apa-apa. Siapa yang tahu deafness? Enggak. Ya, kan bisa mendengar ya, atau budak atau tuli ya, tuli ya, bu, ya tidak bisa mendengar, ya istilahnya ketuli ya, tuli, tuli di tempat kerja. Oke, saya seperti itu. Jadi judulnya itu contoh aja nih. Nah, nanti penyusunnya siapa dengan NIM-nya, bagian NIM-nya apa. Nah, di ini kan sudah satu slide sendiri nih, judul satu slide dengan namanya juga satu slide ya. Kemudian latar belakang nih bisa 1, 2, 3 slide ya, maksimum 3 ya. Di latar belakang itu ada jelaskan apa itu dimaksud dengan deafness ya, ataupun deafness di tempat kerja ya. Definisi pengertiannya apa sih? Ya itu satu slide pertama. Kemudian yang jelas ada data-data deafness itu apa aja ya? Misalnya sisi epidemiologi, misalnya populasi pekerja yang menderita deafness itu berapa persen, atau berapa jumlahnya berapa ratus ribu orang gitu di dunia tahun sekian misalnya. Ya misalnya berdasarkan WHO atau NIOS atau ILO dan lain sebagainya ya. Tentunya data-data yang terupdate ya. Bukan data-data yang tahun 60, tahun 70 udah usang ya. Pasti itu data-data yang terbaru lah. Ya baik data epidemiologi ya tentunya data yang sahih lah. Yaitu untuk latar belakang secara deafness-nya. Masuk definisi misalnya dapat dari data dari buku atau artikel ilmiah ya nggak apa-apa masukin aja ya. Nah itu slide berikutnya ada penjelasan tentang faktor atau agen penyebab dari deafness tempat kerja. Apa sih penyebabnya deafness? Tidak penyakit akibat kerja deafness ya. Tunggu saya tuli karena tuli tempat kerja. Apa sih penyebabnya? Tentunya bising ya. Udah pasti bising. Nah bising yang berapa desibel? Nah, misalnya ada data-data yang menyebabkan bising tempat kerja di pabrik ataupun di manufaktur sekian desibel dalam jangka waktu berapa jam misalnya. Nah, sumbernya apa gitu. Terus kemudian yang kelima pekerjaan industri tempat kerja apa yang menyebabkan deafness ya. Jenis pekerjaan atau industri atau tempat kerja apa yang menyebabkan deafness tempat kerja. Ya bisa aja kan industri yang kan nggak mungkin kalau industri di kesehatan mungkin nggak industri kesehatan menyebabkan deafness. Nah, Nggak mungkin Pak kayaknya Pak. iya kenapa? Kalau itu kan biasanya di ini Pak, kayak kerja yang berat, kayak di lapangan gitu, atau Ya, berhubungan dengan mesin-mesin Pak. iya betul. Ya, ya nggak ya betul ya. Jadi kalau di rumah sakit ya nggak mungkin rumah sakit justru lingkungan kerjanya tenang ya, tenang ya, nggak mungkin berisik ya, berisik aja nggak mengganggu ya noise. Justru benar tadi tempat kerja yang banyak mesin-mesin ya, udah pasti ya.
atau di daerah tambang misalnya ya, tambang apa misalnya harus dijelaskan. Nah, itu satu slide atau dua slide sendiri. Jadi harus ada sumbernya dari mana ya. Jelaskan. Kemudian ada standar nilai ambang batas hazard penyebab deafness-nya. Tadi sudah dijelaskan bahwa deafness dari bising ya. Berarti kan ada standar nilai ambang batasnya, ada dijelaskan juga. Berapa desibel yang menyebabkan deafness, kemudian harus berapa desibel yang boleh di orang di situ ya. Misalnya kalau deafness-nya tinggi bagaimana gitu ya. Nah ini asalnya dari mana ya standarnya, misalnya standar dari ILO, WHO, ya, NIOS, Kemenaker, Kemenkes atau bagaimana. Jadi tidak penjelasan standar nilai ambang batas penyebab deafness tadi bising. Nah yang paling penting adalah nomor 7, ini tentang PAK-nya. Ini jelaskan pemeriksaan-pemeriksaan kesehatan apa yang dibutuhkan orang yang udah kena deafness ya di tempat kerja. Ya, jadi mulai dijelaskan misalnya alat pemeriksaan kesehatannya kayak gimana. Kalau misalnya harus per laboratorium kesehatannya apa yang harus diperiksa ya. Yang jelas nanti itu ada alatnya tuh alat periksa telinga tuh namanya otolaringo apa gitu. Kamu jelaskan di alatnya, terus kemudian kalau ada gambarnya silakan dimasukkan di paparannya. Jadi Anda nih menjelaskan secara lengkap gitu ya kepada jajaran manajemen ya, seolah-olah Anda sebagai baru lulus fresh graduate dan dan alhamdulillah diangkat di situ jadi kepala K3 misalnya ya. Jadi menjelaskan tentang PAK ya, penyakit akibat kerja di tempat kerja Anda ya. Jadi dari mulai situ seolah-olah di situ ada direktur ya, ada owner ya, kemudian ada manajer-manajer, termasuk supervisor dan juga pekerja ya. Jadi seolah-olah Anda seperti itu. Jadi lengkap. Nah, nomor 7 ini poinnya lengkap nih. Jadi justru di sini PAK berperan. Ya, jadi dari pemeriksaannya apa? Misalnya pemeriksaannya membutuhkan harus periksa untuk urin misalnya. Ada nggak hubungannya deafness dengan urin atau pemeriksaan? Udah pasti kalau deafness udah kan telinga ya pasti pemeriksaannya paling pemeriksaannya ya nggak mungkin urin ya paling pemeriksaan tentang kebisingannya yaitu biasanya uh, apa tuh ada istilahnya aduh Pak saya pemeriksaan sonometri itu apa ya namanya? Ada yang tahu nggak? Saya lupa. Nanti dicari aja itu pemeriksaan tentang ambang batas dengar ya, ambang batas dengar. Jadi diperiksa tuh ya pakai bunyinya, pakai bunyi-bunyian tuh. Itu di dalam kita di dalam suatu ruangan kedap suara. Jadi nanti ada bunyinya, bunyinya tit 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 itu makin mengecil gitu. Apa ya jenis itu seperti itu ya. Dijelaskan tuh lengkap gitu ya. Ini contoh deafness. Nah, kemudian alat pelindung nah, yang slide ke berikutnya ada alat pelindung diri PPE untuk hazard deafness tempat kerja tuh kayak apa. Jadi kan contohnya udah jelas tuh tadi kan hazardnya bising ya. Ya pasti kan kalau bising harus ada pelindungnya ya supaya nggak kena kena bising pekerjaan itu apa. Misalnya ada mengusulkan, nah ini untuk menghindari terjadinya deafness kembali atau deafness yang meningkat, tentunya ada alat pelindung diri yang perlu disediakan misalnya untuk perusahaan PPI misalnya. Nah, jelaskan tuh gambar alat pelindungnya apa ya, airmuff plug-nya seperti apa, terus produknya jenis dari mana, ya ini juga menurunkan berapa persen dari bisingnya itu ada tuh. Anda jelaskan. Nah, kemudian yang 9 udah jelas, ini upaya teknik pencegahan secara manajemen sebetulnya. Yang slide berikutnya nomor 9 ini bagaimana upaya teknik pencegahan penanggulangan tidak terjadinya deafness. Ini dari sisi manajemen udah saat pertama pasti udah jelas ya kalau hierarki pengendalian ataupun ini adalah pengendalian ketiga pertama jelas eliminasi udah pasti. Yang kedua apa tuh? Substitusi kan. Yang ketiga jaring kontrol misalnya ya. Ini dijelaskan satu-satu tuh. Ya, eliminasi memungkinkan nggak dieliminasi mengganti mesin yang ini gitu kan. Kemudian substitusi substitusi juga sama eliminasi dibuang ya kalau ini menggantikan bisa nggak gitu kalau mahal itunya nggak bisa ya kalau nggak bisa diganti gimana paling engineering control kan harus dengan apa misalnya dengan silencer misalnya bentuk silencernya kayak gimana ada tuh alat untuk silencer dari apa penutup kayak dia kan penutup mesin ya nah, jadi penanggulangan tuh
penanggulangan, manajemen penanggulangan tuh bisa juga di sistem manajemen ada tiga bentuk ya, dari sisi sumbernya, dari sisi media kan udah pernah saya jelasin tuh dulu waktu kuliah di Matrix, dari sumbernya, medianya, dan orangnya. Karena orangnya dijelas tadi pakai PPS sama SOP kan, dan sebagainya. Ya, dan jelaskan. Yang 10 tulis sumber pustakanya ya, jurnal atau textbook dari mana ya. Tadi kan sudah tuh step paparan pasti dari sumbernya ya. Saya faktor penyebab bisnis tadi saya bising sumbernya, saya bising dari mana? Misalnya bising dari misalnya bahan tempat tambang, kerja tambang apa, tambang minyak atau tambang mineral ya. Itu bisingnya sekian desibel. Nah, sumbernya, nah udah jelas tuh sumbernya udah masuk, masukin lagi. Nanti di slide 10, jadi dijelaskan. Jadi sumber pustaka ini sebetulnya kan mengulang lagi daripada setiap slide yang ada sumber-sumbernya ya. Jadi dijelas. Ya dia bisa textbook, skripsi, tesis, dan disertasi, buku-buku atau artikel ilmiah. Mungkin dari ini dulu ada pertanyaan. Daripada nanti salah, udah buat salah lagi. Ada pertanyaan dulu sebelum kita menginjak ke, kayaknya seperti tugas ini udah biasa kan ya. Waktu itu juga dikasih tugas seperti ini juga, tapi ini individu. Waktu itu kan kerja kelompok, sekarang perorangan. Jadi setiap mahasiswa tidak boleh sama. Jadi 15-18 mahasiswa tidak boleh sama jenis penyakit akibat kerjanya dan dengan topik yang semuanya harus ada ya. Jadi nanti tolong dibagi rata. Yang biologi, nah misalnya biologi ada 3 orang boleh, tapi beda-beda judulnya. Hazard ekonomi ada 3 orang boleh, tapi beda-beda judulnya. PHK dari BTX, Bayesian Toleransian bagi 3 boleh, tapi juga beda kan. Terus penyakit radiasi ion dan radiasi non ion boleh. Ada ion, ada non ion bagi 2 orang berarti itu kan. Temperatur panas ada, temperatur dingin ada. Terus hazard kimia juga ada banyak kan. Kimia kan juga ada banyak tuh, ada klor, ada fluor. Lihat aja di Perpres 9, Perpres nomor berapa? 7 ya. 7 ke 9 2019 ya. Boleh. Jadi pokoknya semua ada. Tapi kan saya cek tuh kalau ada yang sama saya suruh ulang, saya ulang dua-duanya. Kalau misalnya sama tiga-tiganya sama saya suruh ulang tiga-tiganya deh. Pada nilainya nanti dibagi 3 kan lucu kan. Dapat nilainya 9 bagi 3 gimana dapat 3. Kalau dengan lebih baik beda-beda judul. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini formatnya seperti ini outline-nya. Gimana nih baru tugas pertama ya, tadi tugasnya. Audiometri, oh ya benar tuh audiometri. Ya, itu tadi untuk nomor 7 ya, pemeriksaan kesehatan untuk deafness tempat kerja bisa dengan audiometri. Nah, tadi jelasin tuh, dengan cuman audiometri doang ya nggak bisa. Ini Anda seolah-olah, saya balikin lagi nih, Anda seolah-olah manajer atau kepala K3 gitu ya. Jadi Anda harus jelasin lengkap di audiometri, audiometri kayak apa. Jelasnya audiometri adalah ini bentuknya seperti ini, dia harus terdiri dari ini, terus pemeriksaannya ini, bentuknya ini, nanti menunjukkan tentang apa audiometri itu. Nah itu bagus. Jadi paparannya bisa berkembang nih, kan ada petunjuknya ada 10 ya, 10 langkah. Tapi bisa aja paparannya bisa ada 30, 40 nggak apa-apa. Ya, tapi lengkap. Ya. Baik, ada pertanyaan, Irsyad dan yang lain? Waktunya masih lama ya. Apa sudah jelas? Kalau sudah jelas kita langsung kita ke tempat kuliah aja, apa pengajaran mata kuliah biar cepat selesai. Nanti yang tugas kedua apa mau sekarang juga sekalian apa pertemuan berikutnya ya? Mungkin pertemuan berikutnya Pak, tugas keduanya. Iya, itu tugas kedua udah saya rancang, itu membuat jurnal ya, jurnal ilmiah sama kayak yang lalu ya, itu per kelompok aja buatnya. Kalau mau sendiri juga boleh, cuma nanti berat lagi kalian sendiri. Dengan buat kelompok aja, cuma nanti dibagi kelompoknya bener ya. Oke, ini perorangannya. Jadi dulu kan kalau yang kemarin kan per kelompok semua, tapi nilainya saya bagi tuh ada 2 pokokan yang kerjaan rame-rame. Tapi sekarang per individu. Kalau untuk pengumpulan tugas kedua itu yang kelompok sama Pak tanggalnya. Sama sebelum UAS atau setelah UAS sama.
Ya Oh, pokoknya baik. jangan 1 minggu ya. Kalau kalau bisa jangan lewatnya lah di 1 minggu ya. Nanti soalnya saya kan juga dikejar deadline sama akademik. Nanti kalau nilainya masih kosong kan repot ya misalnya. Atau Baik. kayak waktu itu angkatan kakak kelas kamu tuh ada yang telat. Jadi saya kosongin. Tapi saya nggak tahu nih kok belum ini ya gimana nilai udah masuk dia kosong. Makanya saya dia dapat nilainya B jadi C misalnya gitu. Gara-gara telat ngumpulin gitu lah. Mungkin dari ini udah outline ada yang udah jelas ya. Kalau belum jelas mungkin nanti pertemuan berikutnya bisa dijelasin lagi. Tapi gambarnya seperti ini ya. Jadi bisa berkembang gitu ya. Dikembangkan. Jadi seolah-olah ini bukan karena saya ya. Jadi ini saya membeli kunci-kuncinya Pak. Kit-kitnya. Jadi Anda yang mengembangkan nanti itu. Bisa lebih. Jadi ini kan apa istilahnya ya. Key point ya. Jadi bisa berkembang seolah-olah tuh Anda jadi kepala K3 nih, kan baru lulus SKM K3 nih dari university kan dianggap sebagai yang mumpuni orang yang tahu tentang K3, silakan paparan gitu kan. Tentang PAK ya karena memang cocok banget ini penyakit kerja dipaparkan oleh SKM ya. Karena kalau dipaparin sama orang engineering ya kata ya nggak bukan nggak cocok ya. Ya lucu aja gitu ya orang teknik maparin PAK gitu ya. Ya maksudnya ilmu kita dicaplok orang gitu. Ilmu kita dicaplok. Bilang kan jadi kita kan malu ya. Harusnya kan kita nguasain ilmu kita sendiri bidang kesehatan. Ya mungkin itu dari saya. Saya stop dulu untuk lanjutan kuliahnya. Jadi kuliahnya hari ini itu melanjutkan pokok bahasan kedua dari konsensus tata laksana PK di Indonesia ya yang sudah dijelaskan kemarin ini kan pokok bahasan pertama dari pertama tentang pendahuluan dahulu ya apa itu dimaksud dengan konsensus latar belakang tujuan udah punya kan bahannya ya kalau belum nanti saya share lagi di saat tentang konsensus tata laksana terus sama nanti tugasnya juga saya apa outline tadi tugas terus saya share lagi ke IPSAT ya nanti IPSAT mendistribusikan lagi ke mahasiswa. Nah ini pokok bahasan pertama, yang pokok bahasan kedua hari ini. Jadi silakan kalau misalnya nggak cukup waktu ataupun ini kita singkat-singkat aja, silakan dibaca sendiri aja. Ini ada aspek mediko legal etik kedokteran ya. Kemudian ada konsensus tentang PAK itu sendiri ya. Apa itu tentang penapisan, diagnosis PAK dilakukan atur prinsip 7 langkah dan kategori penetapan diagnosis PAK ya. Jadi ini intinya daripada konsensus tata laksana PAK di Indonesia. Nanti pokok bahasan ketiga ya daftar PHK, daftar kategori penetapan, tata laksana PHK itu sendiri, rujukan dan rujuk balik, dan alur penetapan kategori PHK dan preventif pencegahan. Nah ini konsensus kita lanjutkan ya. Jadi dari buku apa? Ya, ini konsensus. Jadi di dalam konsensus ini ada jadi menjelaskan tentang penapisan ya. Jadi setiap dokter itu yang memberikan pelayanan kesehatan di FKTP ini jangan lupa di screenshot ya Irsat, di screenshot dalam pengajaran juga nanti dalam selesai pengajaran harus buka Zoom. Iya, oke, saya balik lagi. Jadi penapisan setiap dokter yang memberikan pelayanan kesehatan di FKTP dan FKTL pada pasien yang bekerja harus mempertimbangkan adanya pengaruh pekerjaan lingkungan kerja sebagai penyebab terjadinya penyakit ya. Jadi penapisan ini penting karena kalau dokter kan saya balik lagi tuh kalau misalnya seorang dokter ataupun perawat ya karena di sisi medik ya sisi pemberian pelayanan kesehatan jadi baik di FKTP itu apa FKTP fasilitas kesehatan tingkat pertama ya yaitu sama kayak puskesmas klinik ya dan FKRTL fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut ini rujukan ya berarti fasilitas rujukan seperti rumah sakit ya ataupun kalau klinik utama ya yang tentunya dari sisi aspek kalau rujukan tuh sisi aspek sarana prasarannya jauh lebih lengkap dan juga stasiun SDM-nya juga lebih lengkap. Nah, jadi
dokter yang memberikan pelayanan DFKT FKTL pada pasien yang bekerja. Jadi pada pasien yang telah bekerja harus mempertimbangkan adanya pengaruh pekerjaan lingkungan penyakit. Ya, jadi dilihat nih, ini bapak datang misalnya sering gatal-gatal terus di kulitnya, ya di tangan terutama kulit tangan ya, bukan di badan ya. Kalau di badan beda ya, di badan misalnya ya di kulit, misalnya kulitnya sering kelupas atau kayak seperti kebakar ya, ataupun di kaki kalau bisa. Tanya bapak kerja di mana misalnya. Nah, itu diserang dokter selanjutnya. Oh, saya kerja di pabrik kimia misalnya ya, pakai sarung tangan. Ataupun di kaki, bisa juga dia harus pakai sepatu bot berapa jam-jam ya di suatu pabrik misalnya gitu. Atau saya kerja pabrik. Nah, itu Anda harus curiga penyakit-penyakitnya apa nih? Ya, karena istilahnya nanti dugaan lah, saya dugaan suspek gitu ya. Anda harus curiga. Ya, jadi setiap pasien yang bekerja ya itu harus dipertimbangkan adanya pengaruh pekerjaannya itu sendiri dan lingkungan kerja sebagai penyebab terjadinya penyakit. Jadi ya, curiga boleh, cuman tidak terlalu itu karena harus ada dibuktikan nanti. Ya, jadi nah ini ada diagnosis penyakit akibat kerja yang saya katakan ada 7 langkah ya. Jadi tadi kalau sudah diduga ada apa pengaruh lingkungan ya. Oh, Bapak kerjanya di ini pabrik ya. Kena penyakit kulit sudah sering bolak-balik ya, diobatin nggak sembuh-sembuh misalnya. Nah, itu akhirnya ya perlu 7 langkah diagnosis nih bagi seorang medis ya, profesional medis ya. Jadi pertama tadi penentuan diagnosis kliniknya ya, ditanya dulu anamnesa, pemeriksaan fisik ya, dilihat tangannya ngupas-ngupas, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan penunjang. Ada penunjang nih, ada alergi nggak sih? Jangan-jangan dia punya alergi ya. Dia bilang nggak apa-apa kok di pabriknya aman, malah safety-nya bagus ya. Tapi dilihat mungkin alergi, lihat alergi ya. Ternyata diperiksa nggak ada alergi ya. Nah, ternyata ada penegakan diagnosis kliniknya jelas bahwa ini bukan alergi, tapi adanya misalnya terkena urtikaria, gatal-gatal ataupun keratitis ya. Bukan apa urtikaria, gatal-gatal ataupun penyakit kulit yang dia tidak terasa tapi mengelupas gitu loh, ada tuh. Nah, ini seperti itu diagnosis. Nah, kemudian dokter ini tapi cukup mengganggu ya. Jadi bagi pekerja itu mungkin dia nggak gatal cuma sakit ya panasnya. Jadi mengganggu kan, mengganggu dia bekerja karena dengan tangan misalnya. Nah, kemudian dokter itu harus menentukan penentuan pajanan yang dialami pekerja tadi. Ya, jadi harus ditentukan. Terus kemudian dilakukan pendalaman pertanyaan atau istilahnya anamnesa yang lengkap mengenai pekerjaan pasien. Jadi dia nanya tuh sama karyawannya tentang deskripsi pekerjaannya apa sih? Kamu dari datang tuh sampai pulang ngapain gitu. Kerjanya dia di bagian misalnya operasional tuh ngapain kerjanya. Nah, itu seperti itu. Kalau perlu dokternya turun ke lapangan ya. Nah, ini biasanya kalau seperti ini biasanya itu ada di dokter perusahaan. Jadi misalnya kayak perusahaan besar ya, itu dia punya klinik sendiri atau punya punya rumah sakit sendiri ya. Nah, harusnya klinik dan perusahaan itu sebetulnya kayak gini, harusnya dia harus periksa ke lapangan lagi. Tapi nyatanya nggak begitu semua ya. Jadi banyak kan memang di Indonesia ini lucu gitu. Jadi klinik-klinik perusahaan itu atau baruan dia hanya menangani apa istilahnya kuratifnya aja gitu. Jadi nunggu bola gitu, bukan jemput bola. Jadi nunggu bola artinya eh dia hanya sekedar mengobati aja, tapi tidak melihat case-nya. Tadi yang melihat hubungannya atau penapisannya itu nggak jalan. Ya, jadi dia nggak mau mengaitkan dengan pekerjaannya. Harusnya kalau udah dokter perusahaan ya atau di dokter pabrik ya atau di klinik perusahaan atau klinik pabrik itu harus punya sense of ininya untuk dari sisi okupasionalnya, occupational disease-nya gitu ya. Jadi penyakit karena pekerjaan. Jadi harus begitu. Nah, itu harus dilihat produk yang dihasilkan apa, bahan yang digunakan apa ya. Jadi harus punya gitu. Nah, makanya harus orang yang dilatih dokternya. Kalau dokter yang nggak pernah dilatih nggak bisa di depan perusahaan ya. Jadi kan spesifik dia.
Jadi cek ya deskripsinya, bahan yang digunakan, cara bekerja gimana, prosesnya, riwayat kecelakaan kerjanya ada apa enggak, terus APD yang digunakan gimana, benar nggak APD-nya? Jangan APD-nya cuman sarung tangan yang biasa aja gitu. Ternyata sarung tangannya mungkin dia pakai sarung tangan benar, tapi sarung tangannya tuh wah, kurang bagus kualitasnya apa kualitasnya ya. Sehingga dia lembab gitu di dalam. Jadi lembab di dalam akhirnya menyebabkan berjamur ya, bisa juga bukan jamur apa, menyebabkan itu iritasi di tangan atau di kaki ya, bisa jadi kalau sepatu ya. Karena mungkin tempatnya lembab ya. Tempat bekerjanya sekitar pekerjaan lingkungannya mungkin lembab ya, tidak kering. Nah, itu harus dicek. Nah, ini anamnesa ini juga ditunjang dari data objektif saat bekerja yang catatannya ya dia harus ditunjang juga. Nah, ini memang berat, bukan berat ya, memang seperti ini. Ya, tapi kalau udah dilakukan sih nggak ada masalah ya bagi orang-orang yang umum bekerja seperti ini. Nah, itu tadi saya katakan tuh banyak kan nggak begitu dokter. Jadi hanya menangani kecelakaan aja. Jadi banyak itu dipasang, bukan dipasang, ditaruh dokter maupun perawat medis di suatu klinik ataupun rumah sakit perusahaan hanya untuk penanganan kuratif, terutama dalam masalah terjadinya eksiden, ya terjadinya eksiden kecelakaan kerja. Jadi untuk penanganan itu, iya memang benar, itu memang sesuai dengan peraturannya memang untuk penanganan itu dari sisi jam sostek ya atau apa jaminan BPJS Ketenagakerja. Tapi itu nggak komprehensif. Yang diinginkan justru kan ada pelayanan kan ada promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif kan gitu ya. Nah, sehingga promotif preventifnya dan rehabilitatifnya nggak jalan. Itu yang hanya kuratif saya penanganan cuma kasus-kasus kecelakaan kerja. Ya, kalau itu sih udah jelas benar ya. Tapi yang promotif preventif seperti ini yang mencegah itu nggak sebenarnya luas ya, ini ya apa pekerjaannya. Seperti itu ya. Nah, sehingga banyak terjadi juga yang kedua, diagnosisnya itu bukan diagnosis akibat kerja, tapi diagnosis penyakit biasa. Nah, penyakit-penyakit biasa kayak flu pilek gitu kan. Tahunan gonta ganti musim kena terus gitu. Biasa jadi bukan karena penyakit akibat kerja. Di lapangan seperti itu. Nah, kemudian penentuan hubungan antara pelayanan diagnosis klinisnya. Jadi harus ditentukan ini istilahnya kalau statistik tuh adanya hubungan antara variabel X, Y, Y, Z misalnya ya. Ini kan ada nggak hubungannya itu pakai statistik ini juga sama. Ada nggak hubungannya antara pajanan dengan diagnosis klinik. Nanti kan kalau ada skripsi juga dapat tuh statistik hubungan ya kan, statistik hubungan, statistik saling apa, saling memperkuat ya satu seperti apa nanti ada ininya. Nah, ini dicari hubungannya tentunya nanti dicari diagnosis klinisnya apa sesuai dengan evidence base ya. Kemudian hubungan pajanan dan diagnosis klinisnya apa ya dan sebagainya. Ini tentunya kan dokter ini tentunya nggak kerja sendiri itu dia harus dengan tim ya. Tim di sini ada tim K3-nya juga ya. Jadi artinya di sini kok dokter belajarnya mendalam banget ya seperti ini bingung kayak enggak juga. Jadi di sini nanti dokter kan pasti dibantu oleh tim K3-nya juga. Nah, tim yang bantu siapa tim K3-nya ya salah satunya Anda karena Anda kan SKM. Yang membantu nanti dari sisi data-data ya, membantu ke lapangan data-data, mencari data-data di internet misalnya ya tentang penyakit akibat kerja yang terjadi ya misalnya tadi misalnya gatal-gatal ya di kulit karena apa itu Anda cari data-datanya. Jadi melengkapi. Supaya apa? Supaya bisa diklaim ya. Jadi nanti ujung-ujungnya kan klaim ya, klaim di BPJS Tenaga Kerja. Kalau nggak diklaim ya sayang ya, gitu. Udah berpuluh-puluh tahun bekerja, udah dipotong gajinya ya, gajinya dipotong untuk BPJS Tenaga Kerja, terus tapi nggak dimanfaatkan untuk kemanfaatannya dari uh, kita ikut BPJS misalnya. Kalau terjadi penyakit akibat kerja. Tapi alhamdulillah syukur-syukur kita mendoakan ya nggak masuk dalam apa gini, masuk saat kerja kita sehat, pada selama kita bekerja sehat, setelah pensiun ya setelah pensiun pun kita tetap masih sehat gitu kan diinginkan seperti itu ya. Idealnya seperti itu, tapi kan ada yang masuknya sehat, tengah-tengah pekerjaan sakit-sakitan juga, udah pensiun udah mau malah tambah mau parah gitu ya.
mau parah, mau akhirnya mau meninggal gitu, mau mati ya, karena penyakit tambah parah. Jadi kalau kita maunya sih nggak begitu ya. Nah itu bagaimana cara menjaga? Nah itu yang harus Anda jelaskan tuh. Jadi kalau karyawan masuk sehat, selama bekerja dia tetap sehat, setelah selesai dia pensiun mengabdi di perusahaan itu dia harus sehat juga gitu. Nah itu tugasnya K3 seperti itu sebetulnya idealnya gitu. Tapi kan nggak dipahami prinsipnya K3 tuh sama orang-orang K3. Ya taunya pada saat dia bekerja itu dia taunya accident, accident, accident gitu. Ya pencegahan. Memang ya memang nyatanya memang begitu. Kalau accident itu kan jelas nyata ya, kecelakaan kerja udah jelas gitu. Yang perlu ditangani segera memang, tapi nggak selalu begitu gitu loh. Artinya ya kita justru mencegah accident tuh nggak ada gitu. Accident tuh zero accident. Itu lebih bagus ya, kita cegah. Dalam 1 tahun zero accident, 1 tahun berikutnya zero accident. Jadi dan seringkali kalau udah zero 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 gitu sampai berapa kali kan dapat penghargaan ya dari pemerintah ya ataupun internasional. Wah ini perusahaan ini bagus banget ya mengelola tata kelola tentang ketiganya. Ya. Nah, terlebih lagi dengan tambah lagi dengan itu tadi PAK penyakit akibat kerja, personal disease nggak timbul gitu ya. Ya selama dia masuk kerja, selama dia proses kerja di situ sama pensiun tuh dia tidak terjadi occupational disease di situ. Nah, itu lebih bagus lagi. Nah, itu belum ada ukuran standarnya tuh, belum ada ukuran indikatornya. Sebenarnya harusnya ada ya. Nah, mungkin nanti kalau Anda mau S3 atau S2 menciptakan indikator tadi tuh tentang kesehatan kerja dihubungkan dengan penyakit akibat kerja jadi indikator. Jadi sebelum apa pada saat dia masuk kerja jadi pegawai baru, terus selama proses dia bekerja, terus setelah dia pensiun. Nah, itu indikatornya gimana tuh diciptakan tuh. Kalau bisa tidak terjadi ya, maksudnya medialnya mulus ya. Tapi kan di lapangan nggak selalu gitu. Nah, kemudian kita balik ke laptop, jadi ada hubungannya dengan pajanan klinis dipengaruhi oleh waktu timbulnya gejala ya. Dan silakan Anda baca aja. Kemudian ini penentuan besarnya pajanan ya. Penentuan besarnya pajanan tentunya diukur ya. Kalau misalnya tadi, misalnya bahan kimia gatal-gatal ya diukur nih bahan kimianya dosisnya berapa persen ya. Jangan-jangan tuh dosisnya besar banget ya. Karena bahan kimia pabrik ya. Untuk membuat apa misalnya cat dan sebagainya. Nah, tapi ini yang paling penting di dalam langkah-langkah 7 langkah ini itu penentuan faktor. Ini penting nih 5 dan 6 karena ini akan menggugurkan klaim. Kenapa? Di sini ada faktor individu yang berperan dan faktor lain di luar tempat kerja. Jadi udah ditentukan nih dari mulai tadi ya. Oh, apa tadi pertama penentuan diagnosis klinik sudah. Penentuan pajanan yang dialami pekerja di tempat kerja sudah. Penentuan hubungan antara pajanan dan bernegosis oke udah ada hubungannya. Saling memperkuat benar. Terus penentuan besarnya pajanan benar. Pajanannya ternyata di luar nilai ambang batas bisa ya udah dapat sesuai di luar NAB-nya. Nah, tapi tentunya di faktor individu yang berperan ternyata dia alergi juga gitu loh. Dia genetik alergi. Waduh, ya di kulit misalnya tadi kan kulit ya. Dia ternyata alergi juga dikit-dikit gatal-gatal gitu. Nah ini bisa menggugurkan klaim gitu ya, di BPJS-nya. Kan kita mengingat klaim. Nah ini, jadi ini penting nih yang bisa menggugurkan salah satunya nih faktor individu berperan yang bisa tadi gatal-gatal. Ya kalau dan misalnya bahan kimia biasanya kena kulit kan gatal-gatal ya. Kalau dia alerginya kuat ya tentunya tambah gatal-gatal. Nah yang kedua penentuan faktor lain dari tempat kerja. Misalnya dia tentunya dia karena dia pegawai biasa ya, dia juga bekerja di tempat lain, misalnya di apa ya, yang juga menggunakan tangan gitu, misalnya apa tuh, atau bantu-bantu dia apa marut-marut kelapa atau apalah gitu ya, ya yang kalau di rumah dia nggak pakai sarung tangan kan biasanya. Nah itu juga menjadi pemicu ya, pemicu jangan-jangan memang sakitnya gatalnya nih dipicu dari faktor lain atau hobi ya, faktor lain atau hobi di luar apa di luar tempat kerja gitu ya. Jadi
dia punya hobi lain misalnya di luar tempat kerja, nah ini nggak bisa diklaim ya. Jadi jangan-jangan penyakitnya bukan karena faktor bagi tempat kerja tadi, tapi dari faktor lain di luar tempat kerja. Nah ini akhirnya menggugurkan ya, sehingga diagnosis okupasinya nggak berjalan. Jadi diputus di faktor 5 dan 6 ini. Ya, jadi nah ini menentukan dia penyakit akibat kerja atau bukan penyakit akibat kerja gitu. Karena itu tuh 7 langkah itu seperti itu ya. Jadi tak mudah sih ya. Ya makanya di data-data statistik kan masa sih dari sekian juta penduduk Indonesia yang produktif yang bekerja ya, Pak aktif ya, pekerja Pak aktif ya 8 jam sehari, 7 apa 5 hari seminggu ya di pabrik gitu ya. Masa penyakit bekerjanya bisa dihitung sama jari gitu ya, setahun cuma 20 ya 25, nggak ada lebih dari 100 tuh nggak ada ya, lucu juga gitu ya. Ya itu salah satu hambatannya ini. Mungkin agak sulit ya karena birokrasinya panjang ya. Ya terus kemudian di dalamnya ada penentuan faktor-faktor ini yang mengakibatkan ini. Nah, makanya itu yang COVID-19 yang COVID-19 kemarin itu dia tidak melewati BPJS tenaga kerja dia. Tapi nggak tahu ya, saya yang jelas itu dia ditanggung oleh BPJS Kesehatan karena khusus untuk tenaga kesehatan. Ya, tenaga kesehatan yang menangani COVID-19. Jadi udah jelas tuh COVID-19, malah waktu awal-awal terkena ya tahun 2020 udah banyak tenaga kesehatan yang meninggal kan. Perawat banyak yang meninggal tiba-tiba, apa dokter-dokter banyak meninggal ya menangani pasien. Gak tahu nih karena virusnya kan baru tuh, baru-baru kenal. Masuk kami dokter gigi ya, menangani pasien dari mulut langsung ke sebenarnya banyak juga meninggal dokter gigi ya, beberapa orang. Itu udah jelas tuh kalau kayak gitu udah, terus kemudian tidak ada penyakit lain. Tadinya dia sehat, terus eh, berhadapan dengan pasien COVID terkena udah jelas tuh. Nah itu tidak ada faktor lain di tempat kerja ataupun faktor individu ya. Dan gejala COVID-nya udah jelas tuh, sesak napas misalnya tadi ya, kemudian apa lagi tuh, oksigen ya, butuh oksigen, sesak napas, batuk-batuk, pilek ya, demam panas juga tinggi. Ya udah, gejala COVID ya. Mirip-mirip flu memang, tapi dia harus dengan pemeriksaan PCR ya, PCR-nya positif nggak gitu. Nah itu kemudian seperti itulah ya. Jadi kemudian, nah ini ada kategori penetapan diagnosis PAK. Nanti silakan dibaca aja. Ada 3 kategori. Jadi penetapan diagnosis PAK itu prosesnya ada 3. Pertama penyakit akibat kerja yang spesifik pada jenis pekerjaan tertentu. Nah pada pekerjaan tertentu itu misalnya apa ya tadi bising misalnya. Nah, ini bisa ditegakkan di FKTP ya. Jadi artinya penyakit akibat kerja yang spesifik pada jenis pekerjaan tertentu ada yang dapat ditegakkan atau yang dapat dilakukan di FKTP ya, di puskesmas atau klinik. Tujuan dengan kasus-kasus yang nggak banyak ya, karena terbatas lah, spesifik terbatas ya. Nah, ini ada kriteria-kriterianya, silakan dibaca ya. Jadi besar banyak nama diakui jadi secara umum. Jadi nggak terlalu kompleks ya. Tapi kalau yang sudah apa rujukan seperti ini ya, yang bisa ditegakkan juga, tentunya diagnosisnya lebih lebih paten lagi ya, karena fasilitas penunjangnya lebih banyak ya, dan nggak ada dokter spesialis juga. Penyakit yang memiliki penyebab yang jelas, jadi penyakit kerjanya juga memiliki penyebab yang jelas. Ya, tapi memang saya meyakini bahwa tidak semua rumah sakit ada tim ya, atau tuh kalau ada nggak sih ada komite atau tim di rumah sakit untuk PAK gitu, penyakit akibat kerja, kayaknya belum ada ya. Ini harus perlu diadakan, nanti bisa tuh jadi sumber skripsi ya, sumber skripsi makalah, ambil data di semua rumah sakit umum daerah atau rumah sakit pusat juga boleh, data-datanya apakah ada sebuah bagian ataupun unit di itu yang ini PK. Nah, karena khusus nih PK ya, ada nggak gitu, jangan di cabang harusnya kan khusus
Karena di rumah sakit tuh banyak banyak komite ya, banyak komite ataupun apa istilahnya tim ahli atau keahlian banyak di rumah sakit gampang dibentuk daripada di pelayanan dasar di puskesmas klinik ya karena kecil skupnya. Kalau rumah sakit kan luas. Ada nggak gitu ya? Kalau nggak ada, nanti ada saranin tuh bisa tuh jadi bahan skripsi itu. Ya, itu questionnaire-nya dari jalan ya. Jalan itu harus itu disitu dari mulai apa resourcesnya orangnya, terus ada alatnya apa enggak gitu ya. Terus bagaimana syukur-syukur kalau Anda bisa itu buktikan bahwa itu perlu adanya suatu unit atau tim atau bagian untuk penanganan PAK di suatu rumah sakit itu nanti Anda bisa jadi kalau ide Anda bagus itu Anda bisa ya syukur-syukur rezekinya kerja di situ ya kan pengennya gitu ya pesan kesehatan maunya di rumah sakit bisa juga kan dan Anda yang menangani itu Anda yang mendirikan unit misalnya diserahkan ke Anda terus Anda yang menangani mengelola manajemennya gimana nah dari mana mulainya itu Anda bagus tuh ya jadi challenge juga jadi idenya muncul juga nih ide saya seperti itu nah ini juga sama jadi silakan dibaca aja nah itu ada namanya dugaan penyakit akibat kerja. Nah, dugaan penyakit akibat kerja ini artinya belum spesifik, jadi masih di luar kriteria tadi. Kriteria di A1 dan A2 tadi ya, apa di luar penyakit akibat spesifik baik di pelayanan dasar maupun pelayanan rujukan. Nah, ini ada diagnosisnya yang masih membutuhkan pemeriksaan spesialistik atau bekerjasama non spesialis. Penyakit ini memiliki satu atau lebih agen, jadi belum bisa jadi sebetulnya kalau PHK itu hanya satu agen penyebab aja. Misalnya tadi kalau Diffnes itu bising, ya. Nggak ada dicampur-campur bising, dicampur temperatur, dicampur lagi apa radiasi nggak bisa. Jadi satu aja bising, Diffnes budak karena apa? Ada bising, udah selesai. Bukan nggak ada lagi campur dengar karena ada ionisasi, ada karena temperatur panas nggak juga. Ya. Kemudian membutuhkan kalian khusus untuk menginterpretasikan hubungan waktu dan misalnya panjang yang dapat menyebabkan penyakit kerja ya ini membutuhkan kalian khusus jadi baru dugaan gitu. Kemudian dugaan juga membutuhkan kalian khusus untuk menginterpretasikan faktor individu nah ini ya jadi masih dugaan ya jadi masih sulit jadi memang sebelum tadi ya salah satu faktor di pemutusnya kan tadi kan faktor yang individu dan ini dan juga boleh ditulis dugaan B bisa dugaan penyakitnya jadi penentuan diagnosis PHK dilakukan oleh dokter spesialis okupasi dan oleh dokter spesialis kelautan ya, jadi ini jadi kriterianya bisa aja ditetapkan oleh dokter jadi dokter spesialis kedokteran okupasi spesialis kedokteran kelautan dan kedokteran penerbangan menetapkan nih bahwa misalnya kalau penerbangan ya atau kelautan nih bahwa dia suspek atau dugaan terkena misalnya penyakit barotrauma ya barotrauma atau penyakit tadi Diffnes ya Diffnes kayak tekanan tekanan udara ya atau tekanan udara atau baik tekanan udara di udara mau tekanan udara di dalam laut ya penyelam misalnya nah itu bisa menetapkan dugaan itu nah, terus bagaimana tentang klaimnya nah ini tentang klaim saya kurang tahu nih kalau tentang klaimnya bisa kalau masih dugaan sepatunya sih nggak bisa ya harus sudah pasti ya udah istilahnya inkrah gitu ya harusnya masuknya kalau sudah spesifik makanya harus dibuktikan dengan 7 langkah tadi kemudian ada penyakit akibat kerja yang kompleks juga nih nah, kriterianya seperti ini jadi multifaktor ya penyebabnya penyakit penyakit jadi berapa kemungkinan baru maybe gitu ya dugaan-dugaan tapi banyak faktor ini juga bisa disebabkan oleh penyakit yang baru atau penyakit pajan baru. Misalnya kayak COVID kemarin tuh balik lagi COVID itu. Itu dianggap penyakit kerja yang baru ya karena hazardnya baru dan tidak tertulis di Perpres 7 2019 kemarin ya tentang penyakit akibat kerja ya. Sehingga dianggap penyakit baru ini banyak terjadi seperti itu kriterianya. Kemudian membutuhkan peran lintas profesi ya. Kemudian adanya keraguan tidak puasan pihak tertentu tentang jadi adanya keraguan tidak puasan juga termasuk kriteria dari penyakit kerja yang kompleks ya. Jadi kompleks banget nih banyak faktor yang memang mempengaruhi ya timbulnya penyakit akibat kerja tersebut mungkin itu aja dari saya nanti daftar penyakit akibat kerja pendaftar penyakit akibat kerja berdasarkan kategori penetapan ada terlampir tata laksana penyakit akibat kerja nanti minggu depannya lagi ya ada pertanyaan dari sini
Mungkin itu aja, silakan dibuka roomnya, silakan diambil untuk eh, screenshot untuk pengajaran Irsyad. Absensi udah saya buka, rumah absensinya silakan di absen masing-masing, jangan lupa. Hari ini ke kampus nggak sih? Kalau hari-hari gini udah mulai belajar di kampus ya? Belum Pak, baru beberapa doang Pak. Oh, jadi hampir sebagian besar online ya masih ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Kalau di negeri kan, swasta yang lain juga udah pada offline ya. Berarti Tamrin masih setengah-setengah ya, masih online banyak ya. Tapi kan nanti rencana kan Pak Jokowi PKM akhir tahun ini rencana mau dicabut. Artinya ya dianggap bahwa COVID ya dianggap tanda petik ya. Bahwa ya COVID udah berakhir gitu kalau dicabut PPKM. Jadi nanti kalau misalnya terjadi gelombang penyakit lagi baru ya mungkin namanya bukan COVID kali ya. Mungkin yang lain ya. Tapi jangan sampailah terjadi lagi seperti 2 tahun yang lalu. Ya silakan dibuka ini Muhammad Mifah, Sahra, Miftah, Anissa, Putri ini belum buka nih, Raden. Kita kalau dilihat berapa kali nih, kan pasti nanti dilihat nih nah, apa kamu kan ngezoomnya kan di screenshot. Nanti dilihat nih berapa kali kok nggak ada, ditanya nanti sama akademik. Ini Zahra nih jangan-jangan cuman misalnya kok tertutup dulu berapa kali pertemuan Pak Putut atau mungkin mata kuliah lain nggak ada orangnya apa ditanya gitu dari akademik ya saya nanti ya jawab sendiri aja ya kalau sudah di screenshot oke. Terima kasih atas perhatiannya, selamat malam ya. Tadi kalau nanti belum jelas nanti bahan-bahan saya share ke Irsyad, sekarang Irsyad nanti bisa lagi ya. Baik Pak. Ya terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sampai ketemu lagi. Mohon izin ini. Waalaikumsalam. terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.